Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan senantiasa terlimpahkan untuk seluruh pemirsa. Demikian pula rahmat Allah dan berkahnya, insya Allah. Tema kali ini kita akan mengkaji mengenai apa itu bersyukur dan bagaimana cara bersyukur. Sesuai dengan judul tema kali ini pemirsa, yaitu sedikit sekali manusia yang bersyukur. Kenapa sangat sedikit manusia yang bisa bersyukur? Karena pada dasarnya manusia belum memahami apa itu bersyukur. Yang terjadi saat manusia menerima suatu kenyamanan, kenikmatan, dan kesenangan yang sifatnya duniawi, mereka secara ritual terucap kalimat Alhamdulillahirabbil alamin, yang artinya segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Nah, apakah cukup dengan mengucapkan secara lisan kalimat itu? Harusnya kita kaji apa itu puji. Jadi kalau hanya terucap secara lisan itu belum terwujud apa itu pujinya. Jadi segala puji bagi Allah, yang mana pujinya? Nah, ini yang banyak orang yang tidak memahami, karena memang mereka belum mengkaji lebih jauh mengenai puji ini, pemirsa. Jadi artinya puji ini sebetulnya adalah kita wajib dan kita harus selalu memuji Allah atas apapun yang sudah Allah tentukan terhadap kita semua. Apapun itu, baik itu kenikmatan, kenyamanan, kesenangan, maupun ketidaknyamanan, ketidaknikmatan, ketidaksenangan, kesengsaraan, kesulitan dalam kehidupan ini, kita harus tetap memuji Allah, karena semua itu adalah nikmatnya. Mengapa kita bilang itu semua nikmat, pemirsa? Karena apapun yang sudah Allah kehendaki dan merupakan ketentuannya bagi seluruh hamba-hambanya, itu adalah nikmatnya. Itu adalah yang terbaik bagi seluruh hamba-hambanya. Namun bagi hamba-hamba Allah ini yang saat dia merasa tidak nyaman, tidak nikmat, tidak senang, susah, sulit dalam hidup, mereka melihatnya sebagai ketidaknyamanan, bahkan itu suatu keburukan, sehingga mereka tidak melakukan puji kepada Allah itu, karena memang mereka merasa ini suatu keburukan dari sudut pandang mereka. Jadi seperti itu pemirsa yang terjadi. Jadi tidak cukup dengan mengucapkan secara lisan, tapi kita harus memahami apa itu segala puji. Baik, sebelum kita kaji lebih jauh, kita coba simak firman Allah yang berkaitan dengan
bersyukur ini, pemirsa, kita buka surat Al-Baqarah ayat ke-152. Demikian tersurat, sebab itu ingatlah aku, niscaya aku ingat pula kepada kamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Nah, ini Allah sudah ingatkan kepada kita semua bahwa selalu ingatlah kepada Allah. Itu namanya zikir. Zikirullah itu selalu ingat kepada Allah. Niscaya Allah akan mengingat kita. Dan bersyukurlah kepada Allah, dan janganlah kita mengingkari nikmatnya. Ini nikmatnya ini yang harus kita pahami, pemirsa. Jadi apa sih nikmatnya ini? Jadi memang banyak manusia yang kufur, yang ingkar terhadap nikmat Allah, karena memang mereka belum memahaminya, pemirsa. Jadi apa saja nikmat Allah? Dari awal Allah ciptakan kita semua sebagai manusia, dari tidak ada menjadi ada. Itu adalah suatu nikmat yang luar biasa, pemirsa. Kalau Allah tidak menciptakan kita, kita tidak ada, pemirsa. Jadi awal itu adalah yang harus kita sangat-sangat bersyukur, Allah telah ciptakan kita. Kemudian Allah turunkan ke bumi ini, kita diberi kesempatan untuk menikmati kehidupan di dunia ini, di bumi ini, dengan fasilitas yang Allah berikan, yaitu yang terlihat jelas raga kita, pemirsa. Jadi Allah berikan raga kita dengan anggota badan yang lengkap semua. Ada semua kepala berikut mata, telinga, hidung, mulut, otak kita, semua, rambut, tangan, kaki, perut, semua. Dan Allah sudah atur semua metabolisme badan kita ini. Jadi seperti siapa yang menggerakkan jantung kita, memompa jantung kita untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Siapa yang memompa paru-paru untuk bernafas. Siapa yang mencerna makanan yang kita makan, minuman juga yang kita minum. Siapa yang menyaring sari-sari makanan menjadi segala nutrisi yang bermanfaat untuk tubuh kita, dan sisanya yang terbuang kelak. Demikian juga apa yang kita minum, semua Allah yang sudah mengaturnya. Jadi kita juga bergerak, berjalan, berlari, tangan kita bisa bergerak, itu semua adalah seizin Allah. Jadi bagaimana kita bisa mengingkari segala nikmat yang telah Allah limpahkan, hingga Allah menjamin kehidupan seluruh hambanya. Jadi itu yang harus kita kaji lebih dalam, pemirsa. Jadi nikmat mana yang kita bisa ingkari? Bila Allah tidak memberikan itu semua, siapalah kita dan apalah kita? Tidak ada apa-apa, pemirsa. Jadi kita tidak ada bila Allah tidak menciptakan kita. Nah, sebagai ilustrasi, pemirsa, jadi seperti kita bekerja kepada seseorang atau pada sebuah perusahaan, kita merasa digaji tiap bulan, kita merasa diberi
penghasilan oleh juragan kita, bos kita, selama itu kita tidak mungkin menolak saat bos kita menyuruh kita melakukan apa yang dia kehendaki, dan kita selalu siap menjalankan perintahnya. Tapi bagaimana dengan kita terhadap Allah, Sang Maha Segalanya yang menciptakan kita? Apakah kita bisa berperilaku seperti itu? Ternyata sulit, pemirsa. Jadi sangat sulit untuk bersyukur karena kita tidak menyadari apa yang telah Allah limpahkan, segala nikmatnya untuk kita. Jadi seperti itu, pemirsa. Jadi saat kita bersyukur kepada Allah niscaya akan ridho, dan insya Allah seizinnya Allah akan tambahkan nikmatnya. Baik, kita menuju surat berikutnya, yaitu surat An-Nisa, pemirsa, surat keempat. Kita langsung ke ayat 47. Di sini Allah berfirman, "Mengapa Allah akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman? Dan Allah adalah Maha mensyukuri lagi Maha mengetahui." Ini kita maknai bahwa hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur dan mereka beriman, Allah tidak akan menyiksa baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dan Allah Maha mensyukuri ini maknanya adalah saat hamba Allah mendapatkan ketidaknyamanan, kesengsaraan, kesulitan dalam kehidupan, ketidaknikmatan, namun si hamba ini tetap bersyukur, tetap ridho menerimanya, Allah akan limpahkan nikmatnya. Demikian juga Allah melimpahkan syukur itu kepada hambanya berupa tambahan nikmat, pemirsa. Itu yang bisa kita maknai. Kemudian kita lanjut dulu ke surat berikutnya, yaitu surat ke-14, yaitu surat Ibrahim pada ayat ke-7. Demikian tersurat, "Dan ingatlah tatkala Tuhanmu memberitahukan, sungguh jika kamu bersyukur, niscaya kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkarinya, sungguh azabku sangat keras." Ya, ini Allah sudah mengingatkan kembali, pemirsa. Jadi saat kita selalu bersyukur terhadap apapun yang sudah menjadi ketentuan Allah, maka Allah niscaya akan menambah nikmat kepada kita. Namun sebaliknya, jika kita mengingkarinya, Allah sudah sampaikan bahwa itu ada ancaman yang akan Allah berikan berupa azabnya yang sangat keras. Jadi itu yang sudah Allah tegaskan, pemirsa. Saat kita tidak bersyukur terhadap segala nikmatnya, Allah akan limpahkan azab kepada kita. Azabnya sangat keras, pemirsa. Demikian Allah sudah tegaskan. Baik, kita lanjutkan ke surat Al-Isra. Al-Isra itu ya surat ke-17. Kita
kita menuju ke ayat 83 pemirsa. Demikian. Dan apabila kami beri nikmat kepada manusia, dia berpaling dan membelakang dengan sombong. Dan apabila dia mendapat kesusahan, jadilah dia putus asa. Jadi ini Allah sudah ingatkan kepada hamba-hambanya yang saat Allah melimpahkan nikmat yang sifatnya duniawi ini, ternyata hamba-hamba Allah mereka berpaling dan membelakang dengan sombong. Jadi seolah-olah mereka yang bisa mendapatkan nikmat itu pemirsa. Seolah-olah apa yang dia dapatkan adalah hasil jerih payah dia sendiri. Dia merasa bisa mendapatkan itu karena upaya dia, usaha dia, sehingga dia menghasilkan nikmat itu. Dia lupa bahwa segala nikmat itu adalah Allah yang limpahkan untuk umatnya. Hingga mereka dengan sombongnya karena mereka merasa berbangga diri, merasa mampu, merasa bisa mendapatkan nikmat itu. Itulah manusia-manusia yang tidak bersyukur pemirsa, yang tidak memahami dari mana kenikmatan itu datangnya. Dan sebaliknya apabila mereka mendapatkan kesusahan, kebanyakan mereka berputus asa. Jadi sebetulnya kesusahan ini juga sebetulnya nikmat dari Allah yang jarang manusia fahami. Jadi mereka menganggap itu suatu bencana atau suatu keburukan yang membuat mereka kecewa. Mereka mengeluhkan apa yang terjadi, mereka sedih hingga mereka marah. Bahkan tidak sedikit mereka yang menyalahkan Allah. Jadi seperti kenapa Allah memberiku seperti ini, kenapa begini, kenapa begitu. Itulah yang terjadi pemirsa. Jadi ya demikian surat-surat yang sementara hanya 4 surat ini pemirsa. Jadi kita akan coba kaji lebih jauh, yaitu seperti apa sih ciri-ciri orang yang selalu bersyukur. Jadi kita akan bahas dua tipe hamba yang selalu bersyukur dan tidak pernah bersyukur. Jadi siapa yang bersyukur ini ialah mereka yang selalu ridho terhadap apapun ketentuan Allah, apapun yang sudah Allah kehendaki. Baik itu nikmat maupun tidak nikmat, baik itu nyaman maupun tidak nyaman, baik itu kesenangan maupun kesusahan. Ciri-ciri yang kedua adalah selalu patuh, tunduk dan ridho, senang terhadap semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jadi mereka yang sudah bersyukur ini mereka pasti patuh, tunduk dan ridho menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Perintah Allah itu apa pemirsa? Ya di rukun Islam itu pemirsa. Jadi mereka selalu berupaya untuk mengkaji, mendalami, memahami maknanya, hakikatnya hingga menerapkan di kehidupan mereka kelima rukun Islam itu. Dan mereka selalu menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Ciri yang ketiga yaitu selalu berupaya untuk mengkaji dan memahami, menerapkan dalam kehidupan petunjuk Allah. Ya, itu ciri ketiga pemirsa.
tadi yang sudah saya sampaikan. Jadi memang tidak mudah untuk memahami, mengkaji petunjuk Allah, yaitu firman-firman Allah yang ada di Al-Quran ini, kemudian menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Allah akan ridho terhadap hambanya yang berperilaku seperti ini, pemirsa. Baik, ciri yang keempat yaitu tidak pernah mengeluh, tidak pernah kecewa. Jadi tidak pernah mengeluh itu tidak pernah mengeluhkan apapun yang menimpa mereka, yaitu suatu ketidaknyamanan, tidak senang, tidak nikmat, tapi mereka tetap bersyukur. Jadi mereka tidak mengeluhkan itu dan tidak kecewa dengan apa yang mereka alami. Mereka juga tidak khawatir terhadap hari esok karena Allah Maha segalanya. Allah sudah menjamin kehidupan hamba-hambanya. Jadi tidak pernah mengkhawatirkan bagaimana nanti, bagaimana besok, bagaimana lusa. Jadi mereka hanya menjalani hari ini sebaik mungkin untuk menghadapi esok hari yang lebih baik. Mereka juga tidak pernah sedih karena mereka tidak merasa memiliki apapun di dunia ini, baik itu harta atau siapapun, saudara, pasangan kita, orang tua kita, anak kita, semua itu milik Allah. Jadi mereka tidak sedih bila mereka terpisah atau kehilangan apapun di dunia ini, dan mereka tidak takut kepada siapapun terhadap seluruh makhluk Allah. Mereka hanya takut kepada Allah. Mereka tidak pernah putus asa karena mereka memang tidak pernah kecewa, selalu bersyukur apapun yang dia alami dalam menjalani kehidupan ini. Ciri-ciri yang kelima, mereka selalu menyayangi dan mencintai seluruh makhluk ciptaan Allah. Jadi ini yang memang kalau kita ingin mencintai Allah dan dicintai Allah, maka kita harus mencintai seluruh makhluk ciptaan Allah. Memang tidak mudah, pemirsa. Jadi sebagai contoh juga kita bicara mengenai misalnya jin. Jin itu adalah ciptaan Allah. Dan kita memang harus menyayangi, mencintai mereka karena mereka juga ciptaan Allah. Jadi memang itu yang harus kita lakukan, pemirsa. Kemudian kita menuju ke ciri-ciri orang yang tidak pernah bersyukur. Yaitu yang pertama, mereka senang saat mendapatkan kenikmatan, kenyamanan, kesenangan yang sifatnya duniawi. Dan mereka putus asa saat keadaannya sebaliknya. Karena mereka kecewa, mereka mengeluh, mereka sedih, mereka marah, hingga mereka putus asa terhadap apa yang sudah Allah tentukan, yang membuat mereka dari sudut pandang mereka adalah suatu keburukan. Kemudian ciri-ciri yang kedua, mereka tidak patuh dan tidak tunduk terhadap semua perintah Allah, dan mereka tidak menjauhi larangannya. Jadi ini sebaliknya dari ciri-ciri orang yang selalu bersyukur tadi, pemirsa. Jadi mereka memang tidak menjalankan perintah Allah. Mereka tidak tunduk, tidak patuh. Mereka tetap melanggar apapun yang dilarang Allah. Kemudian ciri-ciri yang ketiga yaitu mereka ingkar terhadap petunjuknya. Yaitu mereka tidak patuh, tidak mempelajari, tidak mengkaji,
tidak mengamalkan petunjuknya, firman-firman yang ada di Al-Quran, mereka juga ingkar terhadap hari kiamat dan negeri akhirat. Jadi mereka hanya senang hidup di dunia, mereka menghendaki kehidupan dunia, mereka lupa akan terjadi suatu saat, yaitu hari akhir kiamat, dan kelak kita akan hidup di negeri akhirat, yaitu kehidupan yang nyata, pemirsa. Jadi mereka memang mengingkari itu. Kemudian mereka mengingkari juga pertemuan dengan Allah. Jadi mereka memang tidak yakin dan tidak mengimani bahwa suatu saat akan kita dikumpulkan di negeri akhirat, yaitu di padang mahsyar untuk peradilan di sana, peradilan Allah ditegakkan di sana. Jadi di sanalah kita akan dihisap apa yang kita telah berbuat selama kita hidup di dunia ini. Jadi mereka memang mengingkari itu, pemirsa. Kemudian ciri yang keempat, mereka selalu mengeluh, selalu kecewa, selalu mengkhawatirkan hari esok, selalu sedih terhadap apapun yang mereka merasa miliki di dunia ini. Bila mereka kehilangan, mereka juga dengan rasa kecewa itu hingga mereka putus asa terhadap apa yang mereka alami, yang mereka anggap itu suatu keburukan. Jadi ini memang berlawanan dengan orang-orang yang selalu bersyukur, pemirsa. Kemudian ciri kelima yaitu mereka tidak peduli dengan semua makhluk ciptaan Allah. Jadi mereka kebanyakan mementingkan diri sendiri. Mereka berupaya untuk membahagiakan, menyenangkan, mencari kenikmatan untuk diri sendiri. Mereka tidak peduli dengan sesama maupun terhadap seluruh makhluk ciptaan Allah. Jadi itulah ciri-ciri kedua sisi dari hamba Allah, yang selalu bersyukur dan yang tidak pernah bersyukur. Jadi seperti itu, pemirsa. Mungkin sementara kita sudahi dulu sesi kali ini mengenai bersyukur. Insya Allah pemirsa bisa mengambil maknanya dan mendapatkan hikmahnya. Semoga kita bisa memahaminya dan bisa menerapkan di kehidupan kita, yang selalu bersyukur terhadap apapun yang sudah menjadi ketentuan Allah terhadap seluruh umatnya. Karena seluruh ketentuan Allah yang dilimpahkan kepada seluruh hamba-hambanya itu adalah sebetulnya suatu nikmat, pemirsa, yang harus kita syukuri. Dengan manifestasi bersyukur itu adalah selalu ridho, menerima apapun ketentuan Allah itu, dan tunduk patuh menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya, dan selalu berupaya untuk mengkaji, memahami, menerapkan dalam kehidupan kita petunjuk Allah, firman Allah yang ada di Al-Quran. Dan kita jangan pernah mengeluh, jangan pernah kecewa, jangan pernah khawatir hari esok, jangan pernah sedih bila kita kehilangan apapun yang kita merasa miliki di dunia ini, karena kita memang tidak memiliki apa-apa. Jangan pernah takut terhadap apapun selain Allah. Jangan pernah putus asa bila kita menghadapi kesulitan kehidupan ini, karena sebetulnya kesulitan yang kita alami itu adalah suatu limpahan nikmat
dari Allah yang akan membentuk akhlak kita, perbuatan kita, kelakuan kita kelak, agar kita memahami kebenaran yang memang datangnya dari Allah. Dan yang terakhir, kita harus selalu menyayangi dan mencintai seluruh makhluk ciptaannya. Demikian pemirsa, semoga bermanfaat untuk seluruh pemirsa. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menyimak sesi ini. Saya mohon maaf bila ada kata-kata atau pemahaman yang saya sampaikan mungkin ada beberapa pemirsa yang kurang berkenan. Sekali lagi saya mohon maaf lahir batin. Terima kasih. Insya Allah kita ketemu di sesi-sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.